Perkenalkan, nama saya Muhammad Mu'ali Fakhruddin, dan di sisi kiri saya ada Muhammad Mustajil Fatah, dan kiri saya Afrizal Maulana Hasan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih konsep dasar profesi itu. pernahkah kalian berpikir apa sih sebenarnya profesi itu? Apakah semua pekerjaan bisa disebut profesi? Di video ini kita akan membahas konsep dasar profesi, bagaimana membedakannya dari pekerjaan biasa, serta pentingnya profesionalisme di dunia kerja. Pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan dilakukan sebagai sumber utama nafkah. Tidak semua pekerjaan adalah profesi. Ada beberapa ciri utama profesi. Keterampilan berbasis pengetahuan teoritis, adanya asosiasi profesional, memerlukan pendidikan ekstensif. Misalnya, seorang dokter harus menempuh pendidikan kedokteran dan lulus ujian kompetensi sebelum bisa bekerja. Jadi, profesi lebih dari sekedar pekerjaan biasa yang membutuhkan keahlian, tanggung jawab, dan kode etik. Nah, saya ada pertanyaan dengan hal ini ya. Oke. Nah, saya yang pertama. Gimana ini, Mas? Jadi tadi kan Mas Ali bilang profesi itu memiliki keterampilan. Ya, Kalau mau nganggur yang penting dapat uang apa bisa dibilang profesi misalnya? Atau cuma dolanan gue? oh tidak bisa mas, itu yang meliputi ciri utama profesi tadi itu keterampilan berbasis pengetahuan dan adanya asosiasi profesional dan memerlukan pendidikan ekstensif. Sudah? Sudah kali. Lanjut. Oke. Lanjut Mas Ali. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fatah. Oke, seringkali kita juga pernah mendengar ya tentang istilah profesional. Apa sih perbedaannya tentang profesi itu? Untuk profesi sendiri itu adalah pekerjaan utama yang membutuhkan keterampilan khusus. Sedangkan untuk profesional, seorang yang memiliki keahlian tinggi dan hidup dari pekerjaan tersebut. Contohnya seorang insinyur ya mas, bukan koruptor ya. Insinyur ya. Ya enggak ini kata ini. Saya takut pulang ini kata. Tenang, aman. Nyaman. Seorang insinyur sipil adalah profesi. Tetapi tidak semua insinyur otomatis itu profesi. Oh maaf, tetapi tidak semua insinyur otomatis disebut profesional. Mereka harus memenuhi standar keahlian dan kode etik tertentu. Jadi misal kalau tidak mengikuti kode etik tidak bisa dianggap sebuah profesional. Iya mas, jadi sebuah insinyur itu kan harus melewati sebuah Kayak tes gitu ya mas? iya, sebuah tes, sebuah pendidikan. Nah nanti bisa disebut insinyur. Jadi orang koruptor itu dari kecil dulu. Jadi bisa disebut koruptor itu bila sudah tertangkap. Jika belum kan tidak bisa ya. Tidak bisa. Gitu. Ya, Jadi insinyur itu harus untuk bisa disebut profesional itu harus apa itu? Dari tingkatan bawah. Nah, dari tingkatan bawah nanti ke atas melalui jenjang pendidikan yang tinggi. Nanti bisa disebut insinyur yang profesional. Gitu. Saya lagi mau tanya. Iya, boleh. Agar suatu pekerjaan bisa disebut profesi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan masyarakat. Profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan berbasis ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah latihan profesional, memerlukan pelatihan khusus dan terus berkembang. Jadi kalau cuma stuck ya nggak bisa disebut profesional, cuma segitu aja. Yang ketiga ada lembaga sistematis, ada organisasi atau asosiasi yang mengatur standar profesi tersebut.
Jadi kayak misal kuli, ada kayak komunitas kuli Indonesia. Apa Mas Fatas ini? Komunitas KKI ya. Wah, KKI ya. Komunitas Kuli Indonesia. Kuli Jawa. Iya, betul sekali. Misalnya dokter diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan profesi pengacara diatur oleh Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Ada yang mau disampaikan ini tentang 3 hal tadi? Kalau lembaga sistematis kan yang mengatur organisasi ya Mas ya. Ya. Tapi kalau ormas itu yang mengatur siapa? Kalau ormas itu sesuka hati Pak. Oh gitu ya. Iya. Ormas yang suka berlis gitu. Soalnya bilangnya uang keamanan tapi uangnya sing jago gak ono. Waduh gitu ya Mas ya. Iya itu masalah. Waduh, termasuk Itu apa ya Mas? masuk profesi atau gimana? Oh itu pemalakan sih itu Mas. Pemalakan itu. Pemalakan. Jauh dari profesi ya. Premanisme. 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 Oke, Betul. jangan lakukan premanisme. Jangan premanisme ya teman-teman. Oke, selanjutnya profesionalisme adalah bentuk kualitas dan tindak tanduk yang mencerminkan seorang profesional. Ada 5 profesionalisme yang penting. Afiliasi komunitas terhubung dengan komunitas profesi. Kebutuhan mandiri bisa membuat keputusan sendiri. Keyakinan regulasi dapat dinilai oleh rekan seprofesi. Dedikasi profesi menggunakan keahlian secara bertanggung jawab. Tanpa profesionalisme, suatu profesi bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. Nah, bila kita tidak bisa menerapkan profesionalisme, kita tidak bisa Percayai masyarakat gitu ya, masyarakat. Nah, kayak sudah gede masih main tentara-tentaraan gitu kan, yang katanya uang keamanan. Waduh. Sudah bilang jadikan dari rakyat itu. Iya Mas. Dan katanya, apakah profesi itu harus menjadi kita sebagai seorang profesional dalam keahliannya? Oh itu kayaknya tergantung sih Mas. Jadi kayak insinyur tadi kan harus melewati pendidikan. Tapi kalau kayak videografer, tukang ukir gitu kan harus keterampilan sih. Itu kan bisa meningkatkan profesional kan harus dari pengalaman, nggak harus dari pendidikan. Gitu. Kita cara di lapangannya ya. Nah, gitu. Tidak pun perlu. Itu. Jadi apa mau? Profesional dalam profesi. Oh iya. Jadi semua bisa itu ya. Bisa profesional dalam profesi tapi jalur profesionalnya nggak harus dari pendidikan gitu. Jadi lapangan juga bisa. Tuh teman-teman, jangan putus asa bila kita tidak bisa melakukan pendidikan, tetap semangat. Nah ini Mas Ali, tadi kan Mas Ali bilang afiliasi komunitas Iya. terhubung dengan komunitas apa itu kok yang mau lupa guys. Nek semisal nggak terhubung dengan komunitas itu gimana? Kan Kajum Halil bilangnya kan harus terhubung dengan komunitas. Itu gimana? Apakah baik-baik saja atau perlu terhubung dengan komunitasnya? Sebenarnya itu antara perlu dan tidak perlu. Kayak misal perlu berarti untuk pengetahuan. Ya, pengetahuan untuk kita sharing pengalaman dan ilmu tadi yang bisa kita terapkan tadi yang sudah kita lakukan. Nah, nanti teman-teman yang belum tahu akan mengetahui tentang dari ilmu kita yang pernah kita lakukan dari pengalaman tersebut. Nah, sebetulnya komunitas itu penting. Penting ya. Ya, penting karena Jadi kita bisa belajar hal baru dari komunitas tersebut ya. ya, Mas, ya. betul. Bisa memperluas profesionalisme kita ya. Ya, betul. Maksudnya kayak ini puasa sangat dengan khusyuk ini. Khusyuk banget. Oke, buka masih lama. Bukan masalah.
Oke ya teman-teman, jadi itu tadi sebuah profesi bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga harus bertanggung jawab besar ya Mas ya. Ya. Betul. Kalau hanya menyampaikan aspirasi rakyat tapi tidak bertanggung jawab buat apa ya kan? Berikan saja. Nah iya gitu. Jadi profesionalisme adalah kunci utama dalam menjalankan profesi dengan baik. Oke teman-teman, apakah kalian sudah siap menjadi seorang profesionalisme di masa depan? Bisa ya, harus bisa ya teman-teman. Harus ya. bisa ya. Bisa ya. Oke, harus bisa tanpa itu ya. Harus Tanpa bisa. tanpa salam tempel ya, harus bisa. Harus bisa. Oke, sekian dari kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.